Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zala Sepel dengan NIM 25040707197 dari kelas PAIF angkatan 2025, mata kuliah Tahsinul Qiraah wal Kitabah, dosen pengampu Ibu Ani Marlia MPD. Marilah kita bersama-sama menelaah hukum tajwid dari Quran Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, waddu, waddu. Di situ terdapat hukum tajwid alif lam syamsiah, karena alif bertemu dengan huruf syamsiah maka dibacanya itu ditasydidkan. Seperti waddu, waddu, wadduha, ha. Di situ terdapat hukum tajwid matobi'i, dibaca 2 harokat karena ha itu berharokat fathah panjang, dibacanya 2 harokat. Ha, wadduha, wallaili idza saja, walla. Di situ terdapat hukum tajwid alif lam syamsiah karena alif bertemu dengan huruf syamsiah, dibacanya itu ditasydidkan. Wallai. Di situ terdapat hukum tajwid mad layin karena ya mati atau ya sukun didahului oleh huruf yang berbaris fathah, jadi dibacanya lembut. Wallaili idza za. Di situ terdapat hukum tajwid matobi'i alif karena alif bertemu alif yang didahului oleh huruf fathah atau huruf yang berbaris fathah, jadi dibacanya 2 harokat. Za, saja, ja. Di situ matobi'i alif. Wallaili idza saja. Kemudian pada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma, di situ terdapat matobi'i alif karena alif yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah maka dibaca 2 harokat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Di situ huruf sama dan hukum tajwidnya juga sama. Ma, alif yang didahului oleh huruf fathah, huruf yang berbaris fathah. Di situ anjay. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Di situ terdapat matobi'i alif karena ada alif yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah, jadi dibaca 2 harokat. Ma qala, la itu dibaca 2 harokat karena berharokat alif panjang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian lanjut pada ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal di situ terdapat hukum tajwid mad badal karena hamzah atau alif yang berharokat alif panjang atau a panjang ya, dibacanya 2 harokat. Walal akhiratu khay. Di situ terdapat mad layin karena huruf ya mati didahului oleh huruf yang berharokat atau berbaris fathah. Khay dibacanya lembut. Khairul rulla. Nah, di situ terdapat hukum bacaan idgham bila guna karena tanwin dhammah tain bertemu dengan huruf idgham bila guna, yaitu huruf lam. Jadi cara bacanya itu dimasukkan
atau ditasydidkan. Khairul laka minal ula. Minal nal, di situ terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena alif mati bertemu dengan huruf qamariyah. Alif mati bertemu dengan huruf qamariyah, maka dibacanya jelas, tidak samar. Di situ terdapat hukum bacaan matobi'i waw karena waw mati didahului oleh huruf yang berbaris dhammah, jadi dibaca 2 harokat. Ula, la, matobi'i alif. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saw di situ terdapat mad layyin karena waw sukun didahului oleh huruf yang berbaris fathah, jadi dibaca lembut. Wala sawfa yu'ti, di situ terdapat hukum bacaan matobi'i ya karena ya mati didahului oleh huruf kasroh, jadi dibaca 2 harokat. Tika rabbuka fatardo. Sama halnya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu matobi'i alif. Selanjutnya ayat yang ke-6. Kayatiman fa'awa. Lam ya. Di situ terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi dibacanya itu dengan jelas. Alam yajid, jid. Nah, di situ terdapat hukum bacaan qalqalah sugra karena dal mati di tengah-tengah kalimat. Jadi dipantulkan itu sedang. Seperti jid. Alam yajid kayati. Di situ terdapat hukum bacaan matobi'iyah karena ya mati didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, jadi dibacanya 2 harokat. Yati ma. Nah, di situ terdapat fathah tain atau tanwin fathah tain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa, maka dibacanya itu dengan dengung atau samar-samar. Yatima ma fa'awa awa. Nah, di situ terdapat matobi'i. Dan pada ayat yang ke-7 yaitu wa wajadaka dhallan fahada. Nah, di situ terdapat hukum tajwid mad lazim mutsaqal kilmi karena di situ terdapat alif panjang yang bertemu dengan huruf tasydid. Jadi do itu dibaca panjang 6 harokat lalu dimasukkan ke huruf selanjutnya seperti wa wajadaka dhalla. Kemudian Nah, di situ terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena fathatain atau tanwin fathatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa dibaca dengan dengung atau samar-samar. La fahada itu matobi'i dibaca dengan 2 harokat. Kemudian selanjutnya wa wajadaka ailan fa'aghna. Baiklah, lanjut pada ayat yang ke-8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Di
Di situ terdapat alif panjang yang bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Hukum bacaannya yaitu mad wajib muttasil. Dibaca 4-5 harokat. Ka'ila la. Di situ terdapat ikhfa hakiki karena lamnya berharokat tanwin fathatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa, jadi dibacanya dengung atau samar-samar. La fa aghna na, terdapat mad tabi'i. Lanjut pada ayat yang ke-9. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa di situ terdapat hukum tajwid gunnah musyaddadah karena terdapat mim tasydid. Jadi dibacanya itu dengan gunnah atau dimasukkan 2 harokat. Fa ammal di situ terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada alif yang bertemu dengan huruf qamariyah. Dibacanya jelas. Fa ammal yati di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'iyah. Fala la, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i alif karena terdapat alif yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Jadi dibaca 2 harokat. Fala taqhar. Di situ terdapat qalqalah sugro dipantulkan dengan sedang taqhar karena qalqalah tersebut berada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya pada ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Di situ terdapat guna musyaddadah karena terdapat mim bertasydid, maka diguna atau ditasydidkan 2 harokat. Wa ammas sa'i. Di situ terdapat alif panjang yang bertemu dengan huruf hamzah, maka dibacanya 4-5 harokat. Hukum tajwidnya yaitu mad wajib muttasil. Kemudian wa ammas sa'ila fala di situ terdapat mad tabi'i alif fala tanhar. Nah, di situ terdapat hukum bacaan idhar halqi karena nun mati bertemu dengan huruf halqi yaitu huruf ha. Jadi dibacanya jelas, tidak boleh dengung. Tanhar. Baiklah, pada ayat yang terakhir yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma di situ kembali seperti ayat yang sebelumnya yaitu gunnah musyaddadah karena mim yang bertasydid. Baiklah, itu saja yang dapat saya telaah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.